Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Dwi Rahma Alfita dengan NIM 21059219. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Statistika Multivariat, yang mana di sini UTS-nya itu menganalisis regresi logistik memakai aplikasi SPSS. Nah, langsung saja. Yang pertama itu kita masuk ke dalam tampilan layar adanya data olah. Di sini data olah itu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi agar dapat nantinya kita olah dan mendapatkan hasil terakhirnya nanti. Nah, setelah data tersebut ada, lalu kita pindahkan ke dalam aplikasi SPSS yang sudah terdownload tadi. Nah, di layar sudah kita pindahkan, lalu sebelum itu kita ke variable view, yang mana itu nantinya kita di sana akan mengubah judulnya seperti X1, X2, dan Y itu diubah menjadi jenis kelamin, usia, dan juga sikap siaga berencana nantinya. Nah, setelah kita ubah, lalu kita pindah ke data view, maka terlihat pada tampilan layar itu sudah terubah, yang mana ada jenis kelamin, usia, dan juga sikap siaga berencana. Selanjutnya itu kita mencari analyze, ada pada atas aplikasi, lalu kita mencari regression, dan lalu kita klik binary logistik. Setelah kita klik, maka muncul tampilan pada layar ini, yang mana itu ada jenis kelamin, usia, sikap siaga berencana di sebelah kiri, lalu ada dependent dan juga covariate. Nah, nantinya itu sikap siaga berencana kita masukkan ke dalam dependent, lalu jenis kelamin dan juga usia kita masukkan ke dalam covariate. Setelah sebelum itu kita akan tekan yang namanya save. Nah, nantinya itu keluar value dan juga label pada tampilan ini. Nah, pertama itu kita akan memasukkan kategori dari jenis kelamin, yang mana value-nya itu pertama 0, dan 0 itu labelnya adalah perempuan. Nah, yang kedua itu ada angka 1. Angka 1 itu merupakan labelnya laki-laki. Lalu kita tekan OK, maka nantinya akan kita masukkan kategori dari usia. Yang pertama itu ada 0, itu labelnya kecil dari 36. Yang angka pertama itu labelnya 36 sampai 45. Dan angka kedua itu labelnya besar dari 45. Lalu kita tekan OK, maka kita pindah lagi ke dalam variable view. Nah, nantinya di sana kita akan mengubah dari value-nya per jenis kelamin, usia, dan juga sikap siaga berencana itu tadi kita masukkan ke dalamnya. Nah, slide selanjutnya ini kita yang sudah saya jelaskan tadi itu kita akan memasukkan dependent, sikap siaga berencana, dan jenis kelamin serta usia itu kita masukkan kepada covariate. Lalu kita tekan option, lalu kita tekan OK, maka keluarlah tampilan seperti yang ada di layar. Tapi sebelum itu kita melakukan tahap seperti ini. Nah, yang pertama kan tadi sudah kita masukkan dependent itu sikap siaga berencana dan juga jenis kelamin serta usia. Lalu kita klik option, maka muncul tampilan seperti pada layar. Yang mana itu ada probability, group membership, dan juga include. Itu kita checklist ketiga-tiganya. Lalu kita tekan continue. Setelah kita tekan continue, terlihat pada layar itu ada classification plots, Hosmer, dan juga CE4X 95%, dan di bawahnya itu ada include. Itu kita checklist kelimanya. Lalu kita tekan continue. Nah, maka nanti akan muncul pada tampilan layar yang sudah saya jelaskan tadi.
Baik, selanjutnya itu kita akan memindahkan hasil yang sudah kita kerjakan tadi dan menjelaskan apa hasil yang sudah saya kerjakan tadi. Baik, lanjut kita akan masuk ke dalam hasil yang sudah kita kerjakan tadi, yang mana sebelum itu kita jelaskan apa regresi logistik itu. Nah, regresi logistik itu bertujuan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat atau biasa disebut dependen dapat diprediksi dengan variabel bebas atau independen. Nah, di dalam regresi logistik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada binary logistic regression atau regresi logistik biner. Yang kedua ada multinomial logistic regression atau regresi logistik multinomial. Yang mana yang pertama itu ada binary logistic regression, digunakan hanya dua kemungkinan variabel respon atau Y. Contohnya untung versus rugi. Nah, yang kedua dari multinomial logistic regression itu digunakan ketika pada variabel respon Y terdapat lebih dari dua variabel atau dua kategorisasi. Contohnya baik, cukup baik, dan sangat baik. Nah, kita masuk yang pertama. Tahap pertama tadi itu ada menguji kelayakan model regresi atau Hosmer dan Lemaître test. Yang pertama ada tertera uji hipotesis. Nah, H0-nya di sini itu model sesuai dengan data, dan H1-nya di sini model tidak sesuai dengan data. Yang kedua ada daerah kritis itu alfa sama dengan 5%, yaitu 0,05. H0 ditolak jika signifikannya kurang dari 0,05. Terakhir ada statistik uji, itu signifikannya sama dengan 0,604 besar dari 0,05. Sehingga H0 diterima dan H1 itu tidak ditolak. H1 itu ditolak misalnya. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari menguji kelayakan model regresi ini itu adalah model sesuai dengan data. Nah, bagi Bapak dan teman-teman itu bisa melihat gambar yang tertera pada tampilan layar. Selanjutnya itu ada uji overall. Yang pertama, uji hipotesisnya H0 itu tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. H1-nya itu ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk daerah kritisnya itu sama dengan menguji kelayakan model regresi itu tadi, bisa dilihat, dan H0 itu ditolak jika X hitung-hitung besar X tabel-tabel atau signifikan kecil dari 0,05. Untuk statistik ujinya, signifikannya 0,000 kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, untuk kesimpulan dari uji overall ini, terdapat pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Teman-teman boleh lihat gambaran uji overall yang kita ambil yaitu dari Omnibus Test of Model Coefficient. Datanya itu kita ambil dari Omnibus Test of Model Coefficient. Nah, selanjutnya itu ada uji parsial. Di uji hipotesis dari uji parsial ini, H0-nya itu konstanta atau koef regresi tidak signifikan. H1-nya itu konstanta atau koef regresi signifikan. Terus ada daerah kritis itu sama dengan yang lainnya tadi yang sudah dijelaskan, dan juga H0 ditolak jika signifikannya kurang dari 0,05. Untuk statistik ujinya, itu pertama ada jenis kelamin signifikannya sama dengan 0,030 besar dari 0,05, atau H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, kesimpulan dari jenis kelamin ini, statistik uji, koefisien tersebut berpengaruh signifikan. Yang kedua itu ada usia, signifikannya sama dengan 0,293 besar dari 0,05. Kesimpulannya yaitu tidak berpengaruh signifikan teruntuk usia. Dan terakhir itu ada konstan,
signifikannya sama dengan 0,002 kecil dari 0,005. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari konstan itu tidak berpengaruh signifikan atau H0 diterima. Nah, teman-teman bisa lihat uji parsial ini kita ambil dari variables in the equation. Selanjutnya itu ada koefisien determinasi. Itu pertama variabel independen atau jenis kelamin dan usia. Mampu menjelaskan variabel dependen atau sikap siaga bencana sebesar 29,2%, sehingga sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 100%, kurang 29,2% sama dengan 70,8%. Nah, boleh dilihat koefisien determinasi ini saya ambil dari model summary. Selanjutnya, yang terakhir ada klasifikasi tabel. Presentasi untuk ketepatan prediksi sikap siaga bencana itu secara keseluruhan sebesar 73,7%. Nah, ketepatan ini dibagi di mana presentasi ketepatan sikap tidak siap sebesar 74,7% dan prediksi yang tidak tepat terhadap sikap tidak siap sebesar 0,18%. Nah, sedangkan presentasi sikap siap sebesar 73%. Nah, untuk klasifikasi tabel ini saya mengambilnya dari classification table. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.